surga. Barang siapa yang lalai, lupa, karena baginda Rasulullah SAW tak mungkin dilupakan oleh kaum muslimin. Bahkan mencintai Nabi SAW melebihi daripada kita mencintai orang tua, keluarga, anak, istri, bahkan diri sendiri. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan orang yang paling kita cintai tak mungkin kita lupakan. Dan orang yang paling kita cintai di dunia adalah baginda Rasulullah SAW. Dan di antara salah satu wujud cinta kepada baginda Nabi SAW adalah dengan memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepadanya. Sehingga Nabi menyebutkan, man nasiya salata alayya, sesiapa yang lupa mengucapkan salawat kepadaku, salah nanti mereka melangkah menuju surga. Kebalikan daripada hadis ini, sesiapa yang tidak melupakan Nabi dan senantiasa memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi, maka mereka akan dimudahkan langkahnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya di antara salah satu kemudahan yang didapatkan seorang hamba di akhirat adalah dengan mereka memperbanyak salam dan salawat kepada baginda Nabi di dunia. Oleh karena itu, motivasi dari Nabi SAW agar senantiasa memperbanyak salam dan salawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali sambung pembahasan masih berkaitan dengan keutamaan kota Madinah, dan salah satunya adalah Masjid Rasulullah SAW. Dan kita senantiasa ingatkan kepada kaum muslimin bahwa di kota Madinah ini ada dua raudhah. Yang pertama, ikhwatul Islam, adalah raudhah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi. Antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku ada di telagaku. Itu hadis yang pertama bercerita tentang raudhah, yaitu antara rumah Nabi dan mimbar Nabi. Jaraknya tidak terlalu luas, dan itu adalah mimbar atau raudhah yang pertama. Sedangkan raudhah yang kedua, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, idza marartum bi raudhatin min riyadil jannah, apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga. Yang pertama disebut dengan taman surga, yang kedua juga disebut dengan taman surga. Maknanya taman surga ada dua. Yang pertama, makna secara khusus antara rumah Nabi dan mimbar Nabi SAW. Sedangkan yang kedua, Nabi menyebutkan apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka mampir singgahlah. Tentu para sahabat mereka bertanya, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Karena yang mereka tahu taman surga, raudhah, hanya satu sahaja. Akan tetapi Nabi kembali menyebutkan ada raudhah yang kedua. Maka di saat itulah Nabi sebutkan majalisuz zikir, yaitu majlis rumah Allah yang dibacakan zikir di dalamnya. Dan zikir yang terbaik adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan Al-Quran itu dinamakan dengan Az-Zikir. Artinya semua Masjid Nabawi bisa disebut dengan raudhah dari makna yang kedua, karena di dalam semua Masjid Nabawi dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Sehingga raudhah itu ada dua, raudhah yang pertama dan raudhah yang kedua. Dan raudhah itu kenapa disebut dengan raudhah ikhwatul Islam? Karena ia bisa mengantarkan kita ke dalam taman surga yang sesungguhnya, kalau kita bisa memanfaatkan ibadah selama kita berada di dalamnya, baik itu raudhah yang pertama atau raudhah yang kedua. Raudhah yang pertama, kita beribadah di dalamnya, bisa mengantarkan ibadah tersebut, bisa mengantarkan ke dalam surga. Raudhah yang kedua juga bisa mengantarkan ke dalam surga. Sehingga Masjid Nabawi semuanya adalah taman di antara taman-taman surga kalau kita manfaatkan untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Apalagi sekarang ikhwatul Islam, kalau kita perhatikan, dikala kita memasuki raudhah, kesempatan kita tidak terlalu lama. Kira-kira kalau kita di raudhah, berapa menit kita berada di dalamnya? 10 menit, maksimal 15 menit.
waktu yang sebentar ini apa ibadah yang bisa kita lakukan dan apa keutamaan Raudhah? Apakah Nabi pernah menyebutkan siapapun yang berdoa di Raudhah doanya dikabulkan? Ada atau tidak? Ada Nabi menyebutkan yang demikian? Keutamaan Raudhah, siapa yang tahu keutamaan Raudhah? Bukankah kita berebut untuk datang ke kota Madinah dan beribadah di Raudhah? Bukankah kalau sekiranya belum diberikan kemudahan untuk masuk ke Raudhah, kita akan kesal, kita marah-marah, ada sesuatu yang belum sempurna yang kita lakukan? Apa keutamaan Raudhah sehingga kita harus bersusah payah, berlelah, berletih, antri dalam waktu yang tidak singkat, hanya beribadah dalam waktu 15 menit atau 10 menit? Apa keutamaan Raudhah? Siapa yang tahu? Tak ada yang tahu keutamaan Raudhah. Bukankah Raudhah kita cari? Apa keutamaannya? Yang bisa jawab angkat tangan. Apa keutamaan Raudhah? Apa? Hah? Mendapat syafaat? Masya Allah, Allahumma barik, Allahumma barik, Masya Allah, sila. Masya Allah, Allahumma barik. Tapi jawabannya salah ya. Apa keutamaan Raudhah? Apa keutamaan Raudhah? Terkabul doa. Raudhah itu tidak disebutkan keutamaan secara khusus. Pernah tidak Nabi mengatakan doa kalian dikabulkan di sana? Pernah tidak salat kalian diterima di sana? Nabi tak pernah sebutkan. Keutamaan Raudhah itu bahwa ibadah yang kita lakukan di dalamnya bisa mengantarkan kita ke taman surga. Dan itu bisa jadi Raudhah yang pertama atau Raudhah yang kedua. Raudhah yang pertama, waktu kita terlalu singkat ikhwatul Islam. Kira-kira dalam waktu 10 menit baru saja berdoa, ya Allah, menangis, tiba-tiba waktunya habis, diusir, pergi keluar. Itu pun sudah mulai tipu-tipu. Salat di sana, pindah ke sana, pada akhirnya ketahuan juga. Artinya kepada Islam, ternyata Masjid Nabawi ini semuanya adalah Raudhah, tempat kita berdoa, mengadu, meminta, mengemis kepada Allah Azza wa Jalla. Maka manfaatkanlah. Masjid Nabawi ini semuanya disebut dengan Raudhah. Dari makna yang kedua. Makanya tadi kita menyebutkan Raudhah itu ada yang pertama, ada yang kedua. Makna Raudhah yang pertama antara mimbar Nabi dan rumah Nabi. Raudhah yang kedua, semua Masjid Nabawi disebut dengan Raudhah. Artinya kalau kaum muslimin belum diberikan masa yang lama di kala mereka berada di Raudhah, maka manfaatkanlah waktu berlama-lama di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, bermunajat, memohon, meminta kepadanya. Lakukan ibadah karena maknanya sama-sama bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ikhwatul Islam, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di kota Madinah. Dua Raudhah itu kita dapatkan, baik itu Raudhah yang pertama atau Raudhah yang kedua, dan pahalanya sama. Keutamaannya bahwa ibadah yang kita lakukan di dalamnya bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kaum muslimin berada di sini tidak lain tidak bukan adalah mencari amal ibadah yang bisa mengantarkan mereka ke dalam surga. Tidak ada ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali kita akan mengejarnya, kita akan berburu, karena memang di sini kita berburu pahala, bukan berburu belanja. Ingat itu baik-baik ya. Kita di sini berburu pahala, tidak ada ladang amal yang bisa mendapatkan keutamaan mengantarkan kita ke surga kecuali kita berusaha untuk melakukannya. Dan alhamdulillah kesempatan tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kaum muslimin, dan kita tidak tahu apakah kesempatan itu masih berulang atau tidak. Sehingga dikala Allah berikan kesempatan berada di Madinah, maka manfaatkanlah waktu semaksimal mungkin. Banyak saudara-saudara kita yang selalu berkeinginan, bercita-cita ingin datang ke kota Madinah, tapi ada halangan yang membuat mereka tak bisa datang. Bahkan kami selalu ingat kisah 2 tahun yang silam di kota Islam, selepas melaksanakan ibadah haji, ada salah seorang yang masih muda di kota Islam, 40 lebih sedikit. Dikala Allah mudahkan dia melaksanakan ibadah haji, kemudian dia pergi ke Mekah dulu, kemudian setelah itu dia pergi ke Madinah. Dia berada di bagian depan, dekat dengan perkuburan Baqi'. Hotelnya berada di bagian depan kiri Masjid Nabawi. Kemudian ikhwatul Islam, karena biasanya setiap orang yang datang ke kota Madinah pasti lebih merindukan Madinah dibandingkan dengan mereka yang belum pernah datang, atau tanah haram secara khusus atau secara umum. Yang pernah datang lebih rindu daripada yang belum pernah datang.
betul atau salah? Baik. Kemudian ikhwatul Islam, orang ini melaksanakan ibadah haji. Kemudian dia sampai ke Madinah, dia mengatakan kalimat ini sebelum zuhur atau setelah zuhur. Di waktu zuhur, dia mengatakan insya-Allah 1 bulan atau 2 bulan lagi saya akan berangkat melaksanakan ibadah umrah. Padahal baru selesai melaksanakan ibadah haji. Kemudian dia mengatakan kalimat ini di waktu zuhur. Kemudian setelah itu dia balik ke tempat tinggal, ke hotelnya. Kemudian di waktu asar ikhwatul Islam dia salat seperti biasa, melakukan ibadah bersama kaum muslimin. Kemudian dia pergi ke tandas, bilik air, toilet, menyelesaikan hajat seperti manusia yang lainnya. Tiba-tiba di sana ikhwatul Islam dia terjatuh. Kemudian dia dilarikan ke rumah sakit. Selang 2 hari saja dia menghembuskan nafas terakhir. Padahal baru dia mengatakan di waktu zuhur saya akan kembali berangkat ke kota Mekah dan Madinah untuk beribadah. Namun qadarullah, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah haram Madinah dan tidak lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak tahu apakah ada kesempatan berikutnya datang ke tanah haram Mekah Madinah. Selagi kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah dalam rangka yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik yang kita lewatkan di tanah haram Makkah Madinah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita beribadah. Karena di antara salah satu hadis yang terindah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ista'malah." Allah kalau mencintai seorang hamba, maka Allah akan memudahkan dia beribadah. Ketahuilah ikhwatul Islam, nikmat yang sesungguhnya dari Allah Azza wa Jalla ketika kita masih dimudahkan beribadah kepadanya. Dan di antara hukuman yang paling berat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mulai sulit beribadah kepadanya. Itulah hukuman terberat dari Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah menyebutkan atau Nabi menyebutkan istamala, Allah akan mudahkan dia beribadah. Dikala Allah mudahkan kita beribadah, itulah nikmat yang melebihi dari segala-galanya. Tapi Fadil Islam, di antara salah satu hadis yang memberikan motivasi kepada kaum muslimin, dikala kita berada di tanah haram Makkah dan Madinah, kita akan kembali mengulang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi ma siwa." Orang yang salat di dalam masjidku ini lebih bagus, lebih baik daripada 1000 dibandingkan dengan salat di tempat yang lainnya kecuali Masjidil Haram yang ada di Mekah. Kita akan uraikan sedikit demi sedikit masalah hadis ini, ikhwatul Islam, karena dalam setiap kata yang Nabi sampaikan ada makna yang luar biasa, motivasi terindah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di dalamnya ada hadiah dari Allah untuk hambanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ikhwatul Islam, salatun, orang yang salat di dalam masjidku, orang yang salat. Kalimat salat ini ikhwatul Islam disebutkan oleh Nabi SAW dengan bahasa nakirah. Kita akan sebutkan ikhwatul Islam di antara salah satu keunikan bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab itu ada namanya ma'rifah, ada namanya nakirah. Ma'rifah itu diambil dari kata-kata ma'ruf. Ma'ruf itu sesuatu yang kita kenal, sesuatu yang kita ketahui. Nakirah diambil dari kalimat munkar. Munkar itu sesuatu yang tak dikenal, maka disebut dengan munkar. Ada amar ma'ruf nahi munkar, yaitu saling memerintahkan kepada sesuatu yang kita saling mengenal, yaitu kebaikan, dan melarang kepada sesuatu yang kita tak kenal, yaitu kemungkaran. Maka itu asal kata daripada kalimat nakirah dan ma'rifah. Di dalam bahasa Arab di Islam, salah satu sifatnya bahasa Arab ada 2 kaedah yang harus kita ingat. Kalau dalam kata bahasa Arab tidak menggunakan alif lam isim, maka ia akan menggunakan tanwin. Harus digunakan salah satunya. Contoh misalnya, ini bahasa Arabnya qalamun. Antara 2 pilihan, kita menyebutkan qalamun atau al-qalamu. Menggunakan alif lam al-qalamu. Kalau kita tak gunakan alif lam, maka kita ucapkan qalamun. Tak boleh kita mengatakan qalamu, atau juga tak boleh kita mengucapkan al-qalamun. Tak boleh kita menggabungkan antara alif dan lam, antara alif lam dan tanwin, dan tak boleh kita pisahkan dua-duanya. Harus dipakai salah satunya, al-qalamu atau qalamun. Kalau menggunakan alif lam, itu biasanya disebut dengan ma'rifah. Al-qalamu, apa makna al-qalamu? Pena ini yang ada di depan kita yang kita pakai, itu maknanya.
Tapi kalau kita gunakan tanwin, qalamun, maka artinya adalah sebuah pena. Pena yang mana? Bisa jadi pena yang ada di kita, bisa jadi pena yang ada di kita di tempat yang lain. Artinya umum, bebas, semuanya masuk di dalamnya. Itu perbezaan antara al-qalamu dengan qalamun. Nah, kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatun. Salatun. Ini kalimatnya ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Menggunakan alif lam atau tanwin? Tanwin. Tanwin. Kalau menggunakan tanwin artinya Nakirah. bebas. Artinya salat yang tidak ditentukan. Kalau kita disebutkan, kalau kita menyebutkan as-salatu, maknanya bisa jadi salat wajib saja. Tapi apabila kita mengatakan salatun, maka maknanya semua salat masuk di dalamnya. Itulah bahasa yang digunakan oleh baginda Rasulullah SAW ketika Nabi menyebutkan keutamaan salat di Masjid Nabawi. Nabi menyebutkan salatun, artinya salat yang mana kira-kira? Dari bahasa Nabi sudah menjelaskan masuk semuanya, semua macam salat di dalamnya. Salat wajib, salat sunnah, salat jenazah, selagi disebut dengan kalimat salat maka masuk di dalamnya. Artinya Islam, bagi mereka yang datang ke tanah haram Makkah atau Madinah, maka dianjurkan melakukan semua macam salat di dalam Masjid Haram Makkah atau Masjid Nabawi. Karena kalimat salat itu sifatnya adalah nakirah, dan nakirah itu mencakup semuanya, maknanya bebas. Bisa jadi salat wajib, bisa jadi salat sunnah, bisa jadi salat yang lain. Selama itu dinamakan dengan salat, maka lakukanlah di dalam Masjid Rasulullah SAW atau di dalam Masjidil Haram Makkah. Oleh karena itu Islam, maka dianjurkan bagi kaum muslimin untuk melakukan salat di dalam Masjid Nabawi dan usahakan melakukan salat dalam waktunya masing-masing, walau keadaan kita sedang safar. Karena orang yang safar diizinkan bagi mereka untuk jamak dan qasar. Orang safar diizinkan bagi mereka jamak dan qasar. Dan safar itu bila disebut dengan safar Islam, ini kaidah yang mudah. Karena safar itu ada berbagai kaidah disebutkan oleh para ulama, namun ada yang paling mudah. Dan yang paling mudah itu Islam adalah dengan jarak dan dengan waktu. Sesiapapun di antara kaum muslimin yang melakukan safar, kemudian tujuan tempatnya dia berada di sana lebih daripada 4 hari, maka dia seperti orang biasa. Tapi kalau di bawah 4 hari, maka dia boleh menjamak dan mengqasarnya. Contoh misalnya kita terbang ke Mekah 3 hari di sana, kita terbang ke Madinah 3 hari di sana, maka selama itu boleh bagi kita untuk menjamak dan mengqasar karena kita berada di tempat tersebut kurang dari 4 hari. Jadi standar safar itu adalah 4 hari. Ini merupakan di antara standar yang paling mudah. Namun sebagian para ulama menyebutkan tidak termasuk hari kedatangan dan hari keberangkatan. Misalnya apabila kita berada di Madinah 4 hari lamanya, kemudian kita datang ke Madinah, maka boleh bagi kita untuk menjamak dan mengqasar, tidak ada masalah. Tapi kalau sekiranya kita di Madinah 10 hari atau 8 hari, maka kita sudah terhitung sebagai orang yang mukim. Karena kita itu ada 3 namanya. Ada muwatin, ada mukim, ada musafir. Muwatin adalah orang yang lahir di daerah tersebut, yang menjadikan daerah tersebut sebagai tanah airnya, maka disebut dengan muwatin. Yang kedua ada orang yang mukim, dia bukan berasal dari daerah tersebut, tapi dia tinggal di daerah tersebut, disebut dengan mukim. Ada orang yang musafir, dia berasal dari daerah lain, kemudian pergi ke suatu daerah untuk melakukan hajat dan keperluan. Maka ini pembagian kaum muslimin, ada muwatin, ada musafir, ada mukim. Nah, untuk muwatin dengan mukim hukumnya sama. Maknanya mereka tak boleh jamak dan mengqasar. Sedangkan bagi musafir Islam, maka ukurannya adalah 4 hari. Kalau mereka lebih dari 4 hari, maka mereka tak boleh jamak dan qasar. Tapi kalau kurang dari 4 hari, maka mereka boleh jamak dan qasar. Tidak terhitung hari berangkat dan hari pulang. Nah, rata-rata kita berada di Madinah berapa hari Islam? 3 hari, 4 hari, anggaplah 5 hari. Dan 5 hari itu termasuk hari berangkat dan hari pulang. Maknanya Islam boleh bagi kaum muslimin untuk menjamak dan mengqasar salatnya, tak ada masalah.
Kalau ada kaum muslimin yang menjamak mengqasar salatnya tidak ada masalah. Tapi yang harus diingat, barang siapa yang jamak dan qasar salat tak boleh melakukan salat sunnah. Sesiapa yang melakukan jamak dan qasar tak boleh melakukan salat sunnah. Contoh misalnya kita salat zuhur, kemudian setelah itu kita salat asar, maka jangan lakukan salat sunnah. Karena kalau sekiranya kita lakukan salat sunnah, tak usah kita qasar. Lebih bagus kita menyempurnakan yang wajib daripada melakukan yang sunnah. Karena apabila bertentangan antara wajib dan sunnah, mesti kita dahulukan yang wajib. Contoh misalnya, kita masuk ke Masjid Nabawi, kemudian kita salat sunnah, baru 1 rakaat, maka muazzin mengumandangkan azannya atau mengumandangkan iqamahnya. Apa yang harus kita lakukan? Salat wajib atau menyempurnakan salat sunnah? Kita tahu semua jawabannya. Kita ikut imam, kita tinggalkan salat sunnah. Kalau perlu kita selesaikan dan kita tidak melanjutkan salat sunnah tersebut. Kenapa demikian? Karena ada yang wajib yang lebih didahulukan. Maknanya kalau kita harus melakukan salat jamak qasar, maka tak mesti atau tak boleh bagi kita melakukan salat sunnah. Dan itulah yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau kuntu musabbihan la atsmantu." Kalau sekiranya aku melakukan salat sunnah, maka aku lebih bagus menyempurnakan salat wajib. Makanya kalau kita harus salat sunnah, lebih bagus menyempurnakan, jangan qasar, itu maknanya. Lebih bagus kita melakukan salat seperti biasa kalau mesti melakukan salat sunnah. Artinya kalau kita jamak dan qasar, kita tak melakukan salat sunnah, dan itu tidak menjadi masalah. Namun tentu kita bertanya, dikala kita berada di tanah haram, apakah kita menjamak dan mengqasar? Tentu kita akan rugi dengannya, ikhwatul Islam. Karena kalau kita jamak dan qasar, kesempatan kita melakukan salat sunnah sedikit, padahal kita ingin berlama-lama melakukan salat di dalam Masjidil Haram Makkah dan Madinah, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Itulah makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun fi masjidi. Orang yang salat di dalam masjid itu maknanya dianjurkan bagi kaum muslimin yang zuwar, yang sesekali datang ke tanah haram Makkah Madinah, untuk melakukan semua macam bentuk salat di dalam Masjidil Haram Makkah dan Madinah, dalam rangka mendapatkan kemuliaan, keberkahan, keutamaan yang ada di tanah haram Makkah dan Madinah. Jadi makna daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun, masuk semua di dalamnya. Artinya lakukan salat bersama kaum muslimin di masjid. Kemudian salat sunnah begitu juga, ikhwatul Islam. Salat sunnah itu hukum asalnya dilakukan di bilik, di kamar, di rumah, tidak ada masalah, bahkan itu yang terbaik. Tapi bagi kita yang suwal, bagi kita yang sesekali datang ke tanah haram, perbanyaklah melakukan salat sunnah di dalam Masjidil Haram Makkah atau Madinah. Dan itu semua masuk ke dalam makna hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun, yaitu orang yang melakukan salat. Semua salat masuk di dalamnya. Salat wajib kita melakukan di Masjidil Haram Makkah Madinah. Salat sunnah, kita selalu ingatkan kaum muslimin, jangan ada salat sunnah kecuali kita lakukan semuanya. Salat sunat fajar dimulai dari salat sunat fajar yang disebutkan oleh para ulama dengan salat pembuka siang. Sebagaimana salat witir disebutkan oleh para ulama salat penutup malam. Salat witir adalah salat penutup malam. Salat sunat fajar adalah salat pembuka siang. Salat sunat fajar ini pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salat sunat fajar 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau itu keutamaan salat sunnah, bagaimana dengan salat fajarnya? Itu jauh lebih baik. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan, kalau ada orang yang selalu melakukan salat sunat fajar, kemudian tiba-tiba dia terlambat, atau ada masalah, atau sakit perut misalnya, atau yang lain, sehingga membuat dia tak bisa melakukan salat sunat fajar, maka boleh bagi dia untuk mengqadhanya setelah salat subuh. Boleh bagi dia untuk mengqadha setelah salat subuh. Tapi ingat, bagi mereka yang terbiasa melakukan salat sunat fajar. Kalau yang tak terbiasa, jangan buat. Maknanya yang terbiasa saja. Kenapa demikian? Untuk mendapatkan keutamaan lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan, ikhwatul Islam, ketahuilah, orang yang paling kaya
adalah mereka yang bisa sholat subuh berjamaah bersama kaum muslimin, dan orang yang bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh bersama kaum muslimin. Karena Nabi SAW menyebutkan khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang bisa sholat 2 rakaat sebelum subuh seolah-olah mereka memiliki dunia dan seisinya. Mengapa demikian? Karena mereka berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Sesiapapun yang sholat subuh berjamaah bersama kaum muslimin, atau sholat 2 rakaat sebelum subuh bersama kaum, atau di rumah Allah Azza wa Jalla, atau di mana-mana sahaja, maka mereka ikhwan Islam berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau Allah yang jamin aman hidupnya, tidak akan mendapatkan musibah, kecelakaan, kemudaratan, kemalangan dan yang semisalnya. Ternyata dalam agama ikhwan Islam sudah diajarkan semuanya. Kalau kita ingin tenang dalam hidup, kalau kita ingin dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, maka sudah ada solusinya dari Allah Azza wa Jalla. Salah satunya adalah dengan melakukan salat 2 rakaat sebelum subuh dan melakukan salat subuh berjamaah. Dan kita selalu ingatkan kepada kaum muslimin, salat subuh adalah salat yang paling berat. Salat subuh adalah salat yang paling berat. Kita selalu ingatkan perkataan mungkin kita kenal semuanya, Buya Hamka Ikhwan Islam. Kita kenal perkataan yang bisa memberikan motivasi kepada kita bersama untuk menentukan seseorang itu mukmin atau muslim. Kalian itu muslim atau mukmin? Karena tingkatan manusia ada 3: muslim, mukmin, muhsin. Seperti hadis yang dibawakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu adalah derajat mukmin. Ada muslim, muslim itu yang paling rendah. Muslim itu siapa? Itu muslim yang melakukan kebaikan dan juga melakukan keburukan. Itu disebut dengan muslim. Mukmin yang melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, itu mukmin, lebih tinggi lagi. Sedangkan muhsin itu adalah orang yang terbaik, yang melakukan kebaikan dan betul-betul semangat atau betul-betul sempurna dalam melakukan kebaikan, maka itu disebut dengan muhsin. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebut dengan hadis Jibril. Disebutkan dalam hadis Jibril dari sahabat Umar bin Khattab, Jibril datang dalam bentuk manusia menyerupai salah seorang sahabat namanya Dihya Al-Kalbi. Malaikat Jibril setiap kali bersua dengan Nabi, maka dia akan menyerupai sahabat ini. Namanya sahabat Dihya. Makanya nama di antara nama yang terbaik adalah Dihya. Di antara nama yang terbaik adalah Dihya. Karena sahabat ini handsome sangat di Islam. Dia diberikan muka yang tampan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi malaikat Jibril tidak pernah bertemu dengan Nabi kecuali dalam bentuk Dihya Al-Kalbi. Karena Nabi tak pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli kecuali 2 kali sahaja. Yang pertama dikala Nabi berada di Gua Hira, pertama kali menjadi Nabi, menjadi Rasul. Yang kedua dikala melakukan Mi'raj, Nabi melihat Jibril dalam bentuk aslinya dalam 2 kesempatan ini sahaja. Selebihnya Nabi tak pernah melihat Jibril kecuali dalam bentuk sahabat Dihya Al-Kalbi. Kemudian datang malaikat Jibril mengajarkan agama, bertanya tentang Islam, mal Islam, kemudian mal iman, mal ihsan, ada 3 pertanyaan. Sehingga dari sini para ulama menjelaskan status manusia itu muslim, mukmin dan muhsin. Yang terbaik adalah muhsin. Dari Islam yang paling rendah adalah muslim. Kemudian kalau kita ingin siapa kita? Kita ini muslim atau mukmin atau muhsin? Tentu kita yang jawab sendiri. Maka jawabannya ikhwat Islam, apa kata ulama tersebut? Sesiapapun yang melakukan hari raya, salat hari raya Idul Adha, Idul Fitri, hari raya Jumat, maka mereka itu adalah muslim. Sesiapapun yang melakukan salat raya bersama kaum muslimin, maka mereka disebut dengan muslim. Dan sesiapapun yang melakukan salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin, maka mereka disebut dengan mukmin. Maka kita tanya diri, kita ini mukmin atau muslim? Dan kita tak bisa jawab sekarang. Jawabannya sesuai dengan amalan yang kita buat. Kalau Allah mudahkan kita salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin, maka kita adalah seorang mukmin. Tapi kalau sekiranya belum lagi dimudahkan salat berjamaah bersama kaum muslimin, salat subuh berjamaah, apalagi salat subuhnya jam 7, maka itu belum lagi mukmin namanya. Itu masih statusnya disebut dengan muslim.
Jadi jawabannya kembali kepada diri sendiri. Makanya kita senantiasa ingatkan kepada kaum muslimin, ini motivasi saja Pak Faisal. Motivasi untuk kami pribadi, juga untuk kita bersama, bahwa kedatangan kita ke sini bukan hanya untuk umrah. Kalau umrah semua orang boleh buat di Pak Faisal. Kalau umrah semua orang boleh buat, dan itu tak lebih dari 2 jam 3 jam saja, itu umrah. Tapi yang kita cari di sini adalah mabrurah. Yang kita cari di sini adalah mabrurah. Apa makna mabrurah? Kebaikan. Apa makna kebaikannya? Maknanya Allah mudahkan kita melakukan kebaikan setelah kita melaksanakan ibadah umrah dan setelah kita meninggalkan tanah haram Makkah Madinah. Beribadah di sini Ikhwan Islam sulit atau susah? Beribadah di tanah haram sulit atau susah? Sulit? Senanglah beribadah, karena memang di sini kita beribadah. Contoh tadi sholat subuh jam berapa datang? Jam berapa? Jam 3, jam 3.30, ada jam 2.20. Kalau di sini, kalau di kampung halaman jam berapa kita datang subuh? Jam berapa? Jam 6. Itu sudah selesai salat atau belum? Sudah. Artinya ya Pak Islam, ternyata beribadah di sini Nikmat. dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baca Quran di sini senang atau sulit? Senang. Senang ya Pak Islam, tapi kalau di kampung halaman Malas. Allahu Akbar, seolah-olah mushaf itu berat sekali dibuka. Begitu juga menangis di sini, senang atau sulit? Senang ya Pak Islam, semua kita datang di sini menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau di kampung halaman menangis, heboh. Kenapa menangis? Apa masalahnya? Karena kita tidak terbiasa demikian. Maka di saat itulah mabrurah itu artinya Islam, ibadah yang kita lakukan di sini jangan hilang walau tak sama kadarnya. Maka di antara tanda orang yang mabrur dan mabrurah adalah mereka yang masih menjaga sholat jamaahnya, walau datang pas iqamah tak ada masalah, tapi tetap bersama kaum muslimin. Orang yang mabrurah itu adalah orang yang selalu baca Quran walau 1 ayat 2 ayat, tidak ada masalah. Di sini kita sanggup baca 1 juzuk 2 juzuk, tapi kalau di kampung halaman mungkin 1 ayat 2 ayat, tak ada masalah, tapi ada yang dia baca. Orang yang mabrurah itu adalah mereka yang masih sanggup menangis walau mungkin 1 kali seminggu. Kalau di sini kita bisa menangis hari-hari, kita bisa menangis mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Itu baru disebut dengan mabrurah. Kalau sekiranya itu tidak kita lakukan, seolah-olah salat sudah mulai hilang, Al-Quran sudah mulai terpisah, kemudian menangis sesuatu yang asing, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sesuatu yang berat, maka ketahuilah berarti itu tanda apa? Tanda kita mesti datang lagi ke sini. Karena belum dapat mabrurah. Artinya datang lagi sampai dimudahkan untuk mendapatkan mabrurah. Karena mabrurah itu maknanya adalah kebaikan yang kita lakukan setelah kita pulang dari tanah haram. Itu baru disebut dengan mabrurah. Di sini semua akan mabrurah. Di sini semuanya kita beribadah. Tapi ibadah itu nanti akan dilihat setelah kita pulang ke kampung halaman, masih sanggup atau tak sanggup. Dan disitulah nilai daripada mabrurah. Artinya ikhwati Islam, di antara salah satu tanda salah satu tanda mabrurah yang paling berat itu ikhwati Islam adalah salat berjamaah bersama kaum muslimin. Salat berjamaah bersama kaum muslimin itu sulit ikhwati Islam, sulit, tapi tidak mustahil bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena biasanya kalau di sini kita bisa salat 5 waktu bersama kaum muslimin. Kalau di kampung halaman sulit. Apa yang biasanya menyulitkan kita salat berjamaah bersama kaum muslimin? Bisa jadi masjid jauh, bisa jadi karena pekerjaan, atau karena alasan yang lain. Tapi biasanya alasan itu masjid jauh. Kalau bagi mereka yang masjidnya jauh ikhwatul Islam, nanti buat masjid depan rumah dia, supaya nanti dia bisa sholat berjamaah selalu bersama kaum muslimin. Artinya tutup sesuatu yang bisa membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kan selalu contohkan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena seseorang yang melakukan sesuatu karena Allah diganti dengan yang terbaik. Nabi Sulaiman ikhwatul Islam, dia pernah lalai salat asar karena menjaga kuda perang. Dan kuda perang Nabi Sulaiman itu bukan 1-2 jumlahnya, 20.000 ekor jumlahnya. Ada sayap lagi. Kuda terbaik di dunia.
kemudian dia pernah terlambat salat asar, dia minta maaf, beristighfar kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, saya lalai mengingatmu, beribadah kepadamu, dan yang menyebabkan saya lalai ini adalah kuda-kuda ini. Pada akhirnya disembelih semua kuda-kudanya, disembelih. Kalian yang menyebabkan saya lalai. Apa yang terjadi? Allah tak mungkin membiarkan hamba begitu saja, pasti diganti. Maka di saat itulah diganti oleh Allah kendaraan terbaik yang tidak pernah dimiliki oleh sesiapapun. Itulah yang kita kenal kendaraan Nabi Sulaiman adalah angin. Bila setelah dia meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maknanya dia akan lakukan sesuatu yang bisa membuat kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh misalnya, macam mana supaya kita senang baca Quran? Letakkan Quran itu di atas tempat kita bekerja dan dalam keadaan terbuka, dibuka Qurannya, jangan ditutup. Karena kalau ditutup, membukanya itu ikhwatisab seolah-olah kita mengangkat beban 50 kilo. Berat sekali untuk membukanya. Tapi kalau sudah terbuka, paling tidak kita menengok, paling tidak kita baca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Artinya lakukan sesuatu yang membuat kita mudah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Coba misalnya ada orang yang di office, ada orang yang di kantor, di mejanya, di tempat dia bekerja letakkan Quran, pasti dia buka 1 ayat, 2 ayat, 1 menit, 2 ayat, 3 ayat. Kemudian dia akan berusaha, dan tanpa dia sadar kalau Al-Quran sudah dia tamatkan. Namun siapa yang bisa melakukan yang demikian? Makanya Al-Quran itu jangan ditutup. Motivasi, maknanya lakukan sesuatu yang bisa membuat kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Contoh yang tadi, apa yang menyebabkan kita malas salat berjamaah? Karena sulit, jauh, dan yang semisalnya. Maka buat musala di depan rumah. Tapi saya kecil, buat yang besar. Artinya kalau bisa melakukan sesuatu yang bisa membuat kita mudah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah pasti akan ganti yang terbaik agar kita mendapatkan status sebagai seorang mukmin. Makanya kita selalu ingatkan kepada kaum muslimin, siapa itu mukmin? Mukmin itu ikhwatisab sudah Allah jawab dalam Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran ada namanya suratul Mu'minun. Siapa itu mukmin? Allah jelaskan yang pertama, qad aflahal mu'minun, beruntung orang-orang mukminun. Nanti kalau yang nak nengok siapa mereka yang mukmin, baca surat Al-Mu'minun. Yang pertama ikhwatisab sifatnya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Coba kita tengok, Allah awali dengan salat karena pembahasan kita tentang salat. Siapa itu mukmin? Mereka yang khusyuk dalam salatnya. Siapa itu mukmin? Mereka yang bayar zakatnya. Siapa itu mukmin? Mereka yang lalai dari perkara-perkara yang bisa menjauhkan dia dari Allah. Maknanya dia melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu yang bisa menyebabkan dia lalai dari Allah Azza wa Jalla. Siapa itu mukmin? Mereka yang menjaga kemaluannya di antara dua pahanya. Karena yang paling banyak menyebabkan orang masuk neraka itu antara dua jenggot dan antara dua paha. Antara dua jenggot maknanya adalah lisan, antara dua paha adalah kemaluan. Makanya Allah menyebutkan di antara sifat mukmin, walladzina hum li furujihim hafizun. Mereka yang menjaga. Kemudian siapa itu mukmin? Orang yang jaga amanah, yang tak ingkar janji, amanah, amin. Siapa itu mukmin? Mereka yang menjaga waktu salatnya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Inilah 6 sifat seorang mukmin. Siapa yang bisa ulang? Siapa mukmin? Coba yang pertama, khusyuk. Yang kedua, menjaga kemaluan. Yang ketiga, amanah. Yang keempat, waktu sholat. Ada 2 lagi, berzakat. 1 lagi. Hari ini borong hadiah ya, masya Allah. Allahumma barik, Allahumma barik, Allahumma barik, Allahumma barik. Baik, itu adalah seorang mukmin. Kita semua ingin jadi mukmin. Tentu kita tahu siapa sifatnya. Apa sifat mukmin? Sifat mukmin itu yang pertama, yang khusyuk dalam salatnya. Yang terakhir, yang jaga waktu salatnya. Diawali dengan salat, diakhiri dengan salat. Maknanya orang yang jaga salat pasti ia jaga yang lain. Orang yang jaga salat pasti akan berzakat. Orang yang jaga salat pasti ia jaga kemaluannya. Orang yang jaga salat pasti amanah. Orang yang jaga salat pasti akan meninggalkan hal-hal yang melalaikan. Itu disebut dengan mukmin. Diawali dengan salat, diakhiri dengan salat. Kemudian apa sambungan ayatnya? Ulaika humul warithun. Mereka lah yang akan mendapatkan warisan. Apa warisan yang terbaik?
warisan terbaik adalah surga Firdaus. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka akan mendapatkan warisan. Apa warisannya? Bagi mereka yang melakukan 6 sifat ini, apa warisannya? Yaitu surga Firdaus. Dan surga Firdaus itu adalah surga yang terbaik, yang paling tinggi, karena di atasnya adalah Arsyur Rahman, di bawahnya adalah lautan. Jadi lautan itu ada 2, lautan di bumi dan lautan di langit. Karena ada langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh. Di atas langit ketujuh itu ada lautan. Di atas lautan itu ikhwatul Islam ada surga Firdaus. Di atas surga Firdaus adalah Arsyur Rahman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itulah tingkatan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi warisan yang terbaik adalah surga Firdaus. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ingatkan kepada kaum muslimin, setiap kalian minta surga maka jangan lupa surga Firdaus. Dan karena ikhwatul Islam, seorang mukmin, coba bayangkan hanya 3 kali. Sesiapa yang meminta surga 3 kali dalam satu hari, maka surga akan berbicara, ya Allah, masukkan ia ke dalam diriku. Kalau ia mengatakan, ya Allah, lindungi aku dari api neraka, neraka akan berbicara, ya Allah, lindungi dia dari diriku. 3 kali saja, 1 menit tak sampai. Allahumma inni as'aluka jannah, Allahumma inni as'aluka jannah, Allahumma inni as'aluka jannah. 3 saja. Kemudian dalam jannah ini tambah Firdausnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, apabila kalian minta surga, jangan hanya minta surga saja. Ya Allah, aku ingin masuk surga, jangan kurang. Aku ingin masuk surga Firdaus. Dan di antara salah satu mereka yang masuk surga Firdaus, syaratnya tak berat 6 yang tadi telah kita jelaskan. Diawali dengan salat, diakhiri dengan salat. Maka salat itu di antara tanda orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ini yang bagi kaum lelaki. Sedangkan bagi yang perempuan ikhwatul Islam, maka itu diberikan kebebasan. Yang perempuan diberikan kebebasan. Maknanya mereka mau sholat di mana-mana sahaja bebas. Salah satunya di kota Madinah atau di tanah haram Mekah. Wanita sholat di mana sahaja bebas. Mau sholat di dalam Masjid Nabawi, mau di pelataran Masjid Nabawi, mau di hotel mereka, bebas semuanya. Bahkan wanita bisa mendapatkan pahala tanpa ibadah. Bahkan wanita bisa dapat pahala tanpa ibadah. Dan ini sangat indah sekali ikhwatul Islam, terkhusus bagi mereka yang berhalangan. Misalnya ada keluarga kita yang berhalangan, kita bawa keluarga, bawa istri, bawa anak perempuan, kemudian mereka berhalangan. Tentu berhalangan tak bisa masuk masjid, tak bisa raudhah, tak bisa buat yang lain. Maka ketahuilah wanita dapat pahala tanpa ibadah. Apa maknanya? Misal contoh, apabila ada wanita berhalangan, kemudian mereka salat, dapat pahala atau dosa? Dosa. Kita semua sepakat. Kalau ada sebaliknya, kalau ada wanita berhalangan, kemudian mereka tidak salat, pahala atau dosa? Pahala atau dosa? Pahala. Susah jawab pahala ya. Pahala atau dosa? Kalau mereka salat mereka dapat dosa. Tapi kalau mereka tak salat berarti mereka dapat pahala tanpa ibadah. Mereka tak salat tapi dapat. Itulah. Contoh yang lain misalnya puasa. Apabila wanita berhalangan ia berpuasa, dapat pahala atau dosa? Dosa. Apabila ada wanita berhalangan tidak puasa, dapat pahala atau dosa? Pahala. Maknanya mereka dapat pahala tanpa. Jadi mau jadi laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Begitu juga sholat di masjid. Mereka di mana-mana saja kalau mereka sholat di Masjid Nabawi, pahala mereka sama dengan lelaki. Kalau mereka sholat di bilik mereka masing-masing, di kamar, di tempat tinggal, di hotel, maka Boleh, pahala boleh. mereka lebih lagi. Pasti. Jadi mau sholat di mana? Perempuan terserah mereka, karena mereka antara kebaikan dan kebaikan, antara keberuntungan dan lebih beruntung. Kalau kita lelaki antara beruntung dan buntung, antara baik dan buruk. Kita lelaki salat di Masjid Nabawi beruntung, salat di luar Masjid Nabawi buntung. Kalau perempuan bebas. Maknanya ikhwatul Islam, kalau ada kita bawa keluarga, makanya mereka itu bebas ikhwatul Islam, bebas. Diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu tak kita dapatkan kecuali dalam agama Islam yang memuliakan wanita.
Baik, Pak Islam. Sekarang kita kembali kepada tajuk pembahasan masalah salat. Kita kembalikan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun, orang yang salat. Makanya tanda mabrur itu ikhwatul Islam, mabrur itu adalah mereka yang menjaga waktu salatnya, dan mereka yang khusyuk dalam salatnya, dan mereka yang salat bersama kaum muslimin. Itu tak ringan ikhwatul Islam, berat sangat. Makanya apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, asqalus salati 'alal munafiqin, salat yang paling berat bagi orang-orang yang ada kenifakan dalam hatinya, semoga Allah menjaga kita bersama dari sifat ini, adalah salat Isya dan salat subuh. Maka orang yang salat Isya bersama imam, bersama kaum muslimin, seolah mereka salat malam separuh malam. Orang yang salat subuh berjemaah bersama kaum muslimin, seolah mereka salat malam penuh. Bisa dipahami ikhwatul Islam? Makanya sebagian para ulama dari hadis ini mereka bahas tentang masalah malam Lailatul Qadar. Siapa kira-kira yang dapat malam Lailatul Qadar? Perkataan yang paling dan ini bisa diterima ikhwatul Islam, sesiapapun yang salat Isya berjamaah bersama kaum muslimin di bulan Ramadan, dan sesiapapun yang salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin di bulan Ramadan, maka kalau sekiranya malam itu adalah malam Lailatul Qadar, mereka sudah dapat malam Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena sesiapa yang salat Isya bersama kaum muslimin, mereka seolah-olah salat separuh malam. Kalau salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin, seolah-olah mereka salat malam full. Berarti kalau mereka salat Isya berjamaah di bulan Ramadan, terkhusus 10 malam terakhir, ini bukan buat kita malas-malas ya, bukan. Tapi di antara perkataan para ulama yang bisa kita ambil, maknanya kemungkinan semua kaum muslimin bisa dapat malam Lailatul Qadar. Kalau mereka salat Isya berjamaah bersama kaum muslimin atau salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin, maka mereka pasti dapat malam Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena pahala mereka sama, salat malam full. Artinya salat itu betul-betul harus dijaga oleh kaum muslimin di rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah menyebutkan sifat lelaki. Siapa lelaki yang sesungguhnya? Yang surat An-Nur. Nur itu maknanya cahaya. Dan cahaya itu, cahaya Allah berada di mana? Di mana cahaya Allah berada? Di masjid. Cahaya Allah berada di masjid. Masjid itu ikhwatisam, tempat kita bukan hanya tempat salat, semuanya. Tempat kita mengadu, tempat kita menangis, tempat kita selalu cerita tentang masalah Ali bin Abi Thalib. Ini hanya sekedar mengulang cerita agar kita tahu masjid itu untuk apa. Ali bin Abi Thalib ikhwatul Islam, dia pernah ada masalah dengan putri Nabi Fatimah. Ibarat sebagai seorang keluarga itu ikhwatul Islam pasti ada masalah, dan itu perkara biasa. Bahkan kadang-kadang dalam satu keluarga akan terasa lebih bahagia sebelum ada masalah atau setelah ada masalah biasanya? Setelah ada. Makanya kalau ingin bahagia buat masalah. Itu intinya. Artinya biasanya setelah ada masalah kita tak bercakap dengan istri mungkin 1 hari 2 hari. Kemudian tiba-tiba setelah itu kita akur lagi. Itulah Allah yuhdisu ba'da dzalika amra. Banyak terjadi setelahnya. Maknanya pasti bahagia, lain bahagianya. Makanya kalau ingin bahagia, karena bahagia itu datang setelah sulit. Kita tidak akan merasakan bahagia kecuali setelah sulit. Orang yang tak pernah merasakan sulit, dia tidak bahagia. Orang yang tak pernah sulit, maka dia tidak akan merasakan bahagia. Itu kaidah. Orang yang tidak pernah rumit di hidupnya tidak akan senang. Karena senang itu setelah sulit. Bahagia itu setelah ada masalah. Bukan berarti kita lari dari masalah, tapi biasanya setelah ada masalah itu kita bahagia lain. Biasanya setelah masalah kan kita belanja, kita jalan-jalan, bahkan kita sewa hotel, kita pergi ke sana berlibur. Itu biasanya terjadi setelah masalah. Artinya begitu juga dengan keluarga Nabi atau keluarga Ali bin Abi Thalib yang istrinya adalah wanita, pemimpin wanita di surga, Fatimah radhiyallahu taala anha, putri yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah adalah wanita yang Nabi sebutkan bid'atun minni. Fatimah bagian dari darah dagingku, jantungku, hatiku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan siapapun yang membuat dia bahagia, seolah
dia telah membuat saya bahagia. Dan sesiapapun yang membuat dia bersedih, seolah dia membuat saya bersedih. Kemudian ikhwatul Islam, suatu ketika Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah sama dengan keluarga yang lain ada masalah. Jangankan Ali dan Fatimah, Nabi juga ada masalah dengan keluarganya. Biasa ikhwatul Islam. Karena masalah itu sesuatu yang lumrah dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Kemudian Ali bin Abi Thalib dan Fatimah dia pernah ada masalah ikhwatul Islam. Kemudian ketika ada masalah, maka tentu sebagai seorang suami Ali bin Abi Thalib lebih baik menghindar. Lebih bagus menghindar, maknanya keluar dari rumah. Dan itu semua yang terjadi ada kaedah yang luar biasa. Siapapun yang ada masalah yang keluarganya, bisa jadi dia menghindar dulu. Kalau tidak bisa tidur. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW datang ke rumah putrinya, karena rumah Fatimah itu ada di bagian kiri Masjid Nabawi. Rumah Aisyah, rumah Hafsah, rumah Fatimah. Rumah Hafsah ada di bagian depan, rumah Aisyah ada di samping dekat pintu masuk Masjid Nabawi. Di bawahnya ada rumah Fatimah. Maknanya rumah Fatimah tak jauh dari rumah Nabi. Dan Nabi selalu jemput putrinya, walau dia sudah kawin, walau dia sudah punya anak. Dan setiap kali Nabi bersua dengan Fatimah, Nabi akan selalu cium di antara kedua keningnya. Itu bagi orang tua yang punya anak dan anaknya sudah menikah yang perempuan, selalu dekat dengan mereka. Karena kita tidak tahu apa masalah yang mereka hadapi dalam rumah tangga. Kedatangan orang tua seolah-olah ibarat air sejuk dalam matahari yang begitu terik, membawa kesejukan, keindahan, kemuliaan. Dan itulah yang selalu dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu datang bersua dengan Fatimah, kemudian selalu mencium di antara kedua keningnya, walau Fatimah sudah punya keluarga sendiri dan punya anak. Itu selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu ketika Nabi datang ke rumah Fatimah, tapi Ali bin Abi Thalib tak dijumpai di rumah Fatimah. Kemudian Nabi pun bertanya, "Aina ibnu ammik?" Mana anak pamanmu, wahai Fatimah? Itu Nabi bertanya. Tak biasanya Ali di luar rumah, karena waktu itu adalah waktu tidur siang sebelum turun Taimullah. Kemudian apa jawaban Fatimah? Baini wa bainahu syai'. Fatimah jawab, antara diriku dan dia ada masalah. Baini wa bainahu syai', antara diriku dan Ali atau suamiku ada masalah. Selesai. Nabi tak tanya apa masalahnya, Fatimah tak menjelaskan apa masalahnya. Karena masalah keluarga jangan sampai orang lain tahu. Semakin orang lain tahu, semakin orang lain bahagia. Orang tak suka tengok kita bahagia dan berlisan. Orang suka kalau kita bergaduh, kita ada masalah, apalagi masalah keluarga. Dan yang paling disukai oleh syaitan adalah menceraikan antara suami dan istri. Syaitan itu punya singgasana di air. Setiap hari dia menerima laporan. Yang satu datang, saya buat dia berzina. Apa kata syaitan? Kamu tak ada masalah, kamu tak buat apa-apa. Yang lain datang mengatakan, saya buat orang itu mencuri. Kamu tak buat apa-apa. Tiba-tiba datang orang ketiga, saya buat seorang suami bercerai dari istrinya. Kamulah yang terbaik, duduk kamu di sini. Itu kerja syaitan semuanya ikut lisan. Dan sehingga masalah keluarga kita jangan sampai orang lain tahu. Karena syaitan itu ada dua. Ada syaitan dalam bentuk jin, ada syaitan dalam bentuk manusia. Syayatinul insi wal jin, kata Allah dalam surah Al-An'am. Ada syaitan dalam bentuk jin, ada syaitan dalam bentuk, kedua-duanya sama. Maknanya mereka ingin membuat orang terpisah suami dan istri. Itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah begitu juga dikala Nabi bertanya, mana suamimu? Apa jawaban Fatimah? Ada masalah antara diriku dan dirinya. Selesai. Nabi tak bertanya. Fatimah juga tak menjelaskan. Karena kalau Fatimah mengatakan, Ali seperti ini, pasti Nabi marah kepada menantunya. Kalau Nabi bertanya, maka Fatimah akan menjelaskan. Pada akhirnya masalah yang kecil menjadi besar. Makanya masalah itu ikut Islam jangan sampai orang lain tahu, kecuali qadhi dan wali hakim. Itu kaidah yang bahagia dalam rumah tangga. Jangan sampai rumah tangga dalam masalah kita orang lain tahu, karena orang lain tak pernah suka kita bahagia. Kemudian ikut Islam, apa jawaban Fatimah? Ini wa syai'. Aku dan dia ada masalah. Setelah Nabi mendengarkan ternyata putrinya ada masalah dengan suaminya, Nabi keluar rumah. Keluar rumah bukan berarti tak bantu. Karena kalau Nabi selalu berada di rumah, nanti bisa jadi Fatimah menangis, Fatimah cerita, Nabi keluar.
Apa kata Nabi? Cari Ali. Nabi perintahkan salah seorang sahabat cari Ali. Dicari Ali, dicari. Ternyata dijumpai Ali di mana? Ali dijumpai di dalam Masjid Nabawi. Berarti rumah Fatimah di sini, ternyata Ali larinya tak jauh di dalam Masjid Nabawi. Ingat di Islam, siapapun yang ada masalah belajar dari ini, berarti larinya ke Masjid Nabawi atau ke masjid di rumah Allah Azza wa Jalla. Karena kalau lari di kedai kopi, apa yang terjadi? Bukan pusing lagi, semua orang tahu istri saya seperti ini, istri saya seperti ini. Maka pada akhirnya dia membuka aib istri keluarganya sendiri. Itu adalah seorang di antara sifat lelaki yang tak bertanggung jawab. Itu aib istri, ikhwatul Islam, keluarga. Sebagaimana ia punya aib, dia juga punya aib. Makanya tak boleh. Kemudian apa kata Nabi? Mana Ali bin Abi Thalib? Dicari, ditemukan di dalam Masjid Nabawi. Kemudian dikala ditemukan di dalam Masjid Nabawi, maka Nabi datang menyusul. Kemudian ternyata lelaki ini kan kalau ada masalah kan senang lari ke masjid, Ali bin Abi Thalib. Kemudian ternyata dia duduk di Masjid Nabawi berbaring tidur. Jadi Ali itu tidur. Artinya kalau ada masalah maka tidur. Kalau tak bisa tidur, minum obat tidur. Selesai masalah. Makanya masalah itu jangan lebih dari 2-3 jam selesai di kontesan. Apalagi bisa tidur 1 jam. Itu di antara obat terbaik. Maka Ali lari ke Masjid Nabawi, ternyata dia tidur. Dikala dia tidur di kontesan, maka menempel karena dulu Masjid Nabawi kan kerikil, pasir. Kemudian dikala tidur maka menempel pasir di wajahnya, di badannya. Maka Nabi SAW datang, bangunkan Ali bin Abi Thalib, karena Ali itu menantunya, Ali itu sepupunya, dan Ali itu anak angkatnya. Ali itu tumbuh di rumah Nabi, semua ada pada dirinya, menantunya, anak angkat Nabi, sepupu Nabi, karena Nabi yang jaga Ali. Kenapa Nabi jaga Ali? Karena Abu Thalib anaknya banyak, sehingga yang lain membantu Ali bin Abi Thalib diambil salah satunya. Ali diambil oleh Nabi, Ja'far diambil oleh Abbas, dibagi-bagi. Dan itu kaidah dalam rumah tangga kaum muslimin. Kalau kita punya saudara banyak anaknya, ambil salah satunya, jaga. Atau kalau tak bisa diambil, tetap di rumah dia, sekolahkan dia. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ambil misalnya anak saudara kita ada 10, saya 2, saya sekolahkan 2 orang, itu yang terbaik. Nah, Ali bin Abi Thalib diambil oleh Nabi karena Abu Thalib banyak anaknya. Ali diambil oleh Nabi, Ja'far abangnya, saudaranya Ali diambil oleh Abbas, dibagi-bagi. Kemudian jadi Ali itu anak angkat Nabi, Ali itu adalah menantu Nabi, dan Ali itu adalah sepupu Nabi SAW. Lengkap semuanya. Nabi yang jaga dia. Jadi seolah-olah dia anak, dia menantu, dia angkat, lengkap semuanya. Kemudian dikala Nabi sampai di Masjid Nabawi, maka Nabi bangunkan. Apa kata Nabi? Ya Abu Turab, bangun, wahai ayah tanah. Abu Turab, Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan gelar yang terbaik kecuali gelar yang Nabi sampaikan dikala aku ada masalah dengan putrinya. Aku tak mendapatkan gelar yang terbaik, sehingga Ali bin Abi Thalib namanya adalah Abu Turab. Abu Turab, kenapa disebut dengan Abu Turab? Karena ada tanah yang menempel di pipi atau di badan atau di punggungnya. Maka dia disebut oleh Nabi Abu Turab. Dan gelar ini paling disenangi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ya Abu Turab, bangun wahai Abu Turab. Kemudian dikala Ali bangun, maka dia lihat ternyata ada mertuanya Nabi SAW. Setelah itu dia pun membersihkan badannya. Kemudian dia pun pergi ke rumah kepada Fatimah. Selesai masalah. Masalah selesai, tidak ada masalah setelahnya. Kalau kita menerapkan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang paling bahagia. Karena orang yang paling bahagia adalah Nabi, orang yang paling bahagia adalah Ali bin Abi Thalib, Fatimah putri Nabi dan keluarga. Tentu itu menjadi contoh bagi kita bersama. Dan salah satu penyelesaian masalah adalah dikala ia lari ke masjid, padahal dia tidak meminta, tidak berdoa, hanya lari ke masjid, duduk, bahkan sambil tertidur. Setelah tidur, selesai masalah, aman semuanya. Maka itu nanti kalau ada masalah maka larinya ke masjid. Jadi maknanya masjid itu bukan hanya tempat kita sholat saja, tapi tempat untuk segala-galanya. Karena masjid itu rumah Allah yang ada di dunia. Dan sesiapapun yang datang ke masjid berarti mereka sedang menjadi tetamu Allah. Maka tetamu Allah itu ada 2.
Yang pertama, sesiapapun yang datang ke tanah haram Makkah, mereka tetamu Allah. Dan siapapun yang datang ke semua masjid yang ada di dunia, maka mereka juga tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesiapapun yang menjadi tetamu Allah, Allah akan muliakan dia, Allah akan bantu masalahnya, Allah akan berkahi hidupnya, Allah akan lancarkan urusannya. Tetamu ikhwatizam, tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sering-seringlah kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya di Masjid Nabawi. Tujuan kita di sini adalah untuk memperbanyak waktu di dalam Masjid Rasulullah SAW. InsyaAllah pembahasan berikutnya akan kita lanjutkan di Islam, karena waktu juga yang memisahkan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang kurang tepat, bahasa yang kurang bagus, penyampaian yang kurang berkenan, atau ada nasihat-nasihat yang mungkin berat bagi kita untuk menerimanya. Kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa berharap, bermohon, meminta kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa kita bersama, sebagaimana Allah kumpulkan kita di Madinah. Semoga Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga. Semoga Allah terima amal ibadah kita, Allah kabulkan doa-doa kita. Bagi yang umrah, semoga diberikan umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura. Kalau ada yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali kepada keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga selalu diberikan kesehatan, kesempatan, kemudahan berkali-kali datang ke tanah haram Makkah Madinah. Semoga Allah berikan keberkahan dalam harta, keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam anak dan keturunan. Semoga Allah berikan keikhlasan dalam ibadah, semoga Allah berikan istiqamah dalam agama, dan semoga semua kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.